Terima kasih Bu Deborah. Sebentar saya share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Kak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Agak kecil sekalian. suara Kak Tutu. Oh, agak kecil. Oke, Cukup, Pak. kenapa? Bagus, bagus. Oke, Oh, cukup. Oke, yes. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini akan membicarakan mengenai ketaatan dalam pengudusan. Tadi sudah dibacakan perikopnya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Di kata pertama di pasal 4 ini di ayat 1 itu dikatakan akhirnya. Jadi sebetulnya ini adalah bagian akhir dari peringatan untuk hidup kudus. Karena di pasal 3 ayat yang terakhir, jadi satu ayat sebelumnya, itu dikatakan kiranya dia menguatkan hatimu. Jadi Paulus berdoa supaya ketika kita di dalam proses pengudusan, dia berdoa kiranya Tuhan menguatkan hati kita. Supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Jadi proyeksi yang Paulus sampaikan itu sampai kedatangan Tuhan. Jadi bukan sekedar pada saat kita hidup di muka bumi ini, tetapi sampai kedatangan Tuhan kita diminta untuk taat di dalam proses pengudusan. Dan betul saja bahwa di pasal 4 yang tadi kita baca, kalau diteruskan, perikopnya adalah tentang kedatangan Tuhan. Jadi di ayat 1 di pasal 4 disebutnya adalah akhirnya. Tetapi di perikop di tengah, itu di pasal 4, itu selanjutnya. Jadi betul-betul Paulus mempersiapkan orang-orang dan juga jemaat di Tesalonika untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam ketaatan untuk terus diproses di dalam pengudusan. Tema gereja kita bulan-bulan ini adalah tentang kekudusan. Kalau bicara ketaatan dalam pengudusan, saya menjelaskan dulu pengudusannya, setelah itu nanti baru ketaatan. Sebelumnya lagi, kita berbicara mengenai kekudusan. Pernah di sebuah ibadah, seorang pendeta mengatakan begini, bahwa sebetulnya itu kita tidak layak kalau berbicara tentang kekudusan Tuhan. Karena kekudusan itu adalah area Allah yang paling suci, yang paling sakral. Jadi Tuhan itu betul-betul sangat kudus. Itu adalah tingkat atau level di mana Allah yang adalah kudus secara manusia tidak bisa dijamah atau dilihat. Kita masih ingat ketika Musa mendekati semak belukar yang menyala, Musa pada saat itu tidak sanggup dan tidak tahan dengan nyala api itu yang ada di semak belukar. Dan itu menggambarkan tentang kekudusan Tuhan. Jadi manusia memandang, bahkan membicarakan kekudusan saja, itu sebetulnya tidak layak. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi. Dan saya berpikir memang betul. Jadi Allah kita sangat kudus. Tetapi sebaliknya, Tuhan itu begitu baik. Baiknya bagaimana? Dia membuka dirinya dan meminta kita untuk hidup kudus seperti dirinya adalah kudus. Jadi Tuhan yang sangat-sangat kudus itu justru dia membuka dirinya dan meminta kita untuk hidup kudus seperti dirinya. Dan ini sebuah kutub yang berbeda. Kalau tadi bahwa Allah itu adalah sangat kudus. Sedangkan dia sendiri sebetulnya meminta kepada kita untuk hidup kudus. Nah, kekudusan Allah ini yang akan menjadi
arah di mana kita diproses setiap hari. Jadi apa yang dikuduskan oleh Tuhan itu kita hormati. Apa yang Tuhan larang, jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan cintai dan Tuhan kasihi, itu juga yang kita cintai dan kita kasihi. Jadi jangan terbalik. Karena keinginan kita, hawa nafsu kita itu manusia itu ingin berlawanan. Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita, tetapi kita masih terus hidup yang berlawanan dengan roh. Jadi, ketaatan di dalam pengudusan, ini adalah sebuah proses. Yaitu proses seumur hidup, di mana Roh Kudus membaharui, mengubah, memurnikan orang percaya untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Kalau membaca, memang mudah, atau mendengar memang mudah. Ketika kita melakukannya, sangat sulit. Proses ini membicarakan tentang pengudusan, berarti membicarakan tentang sebuah perubahan, sebuah hal yang sifatnya berubah, ada sifat progresif. Perubahan demi perubahan, sedikit demi sedikit, bukan instan. Sudah lama saya tidak dengar lagu yang tadi diputar, yang kita nyanyikan bersama, Trust and Obey. Dan kebetulan dalam bahasa Inggris itu sangat-sangat indah, very, very beautiful. Ya, kita taat dan patuh kepada Tuhan. Trust, percaya dan patuh kepada Tuhan. When we do His good will, He abides with us still. Jadi artinya kalau kita memang melakukan kehendak-Nya, Dia pasti akan bersama-sama dengan kita. Nah, sifatnya ini sekali lagi prosesnya adalah proses ini sifatnya adalah progresif. Perubahan demi perubahan, sedikit demi sedikit, dan juga ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini sangat penting karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan menuntun kita kepada proses yang lebih baik lagi. Sekali lagi memang tidak mudah. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pada saat kita mengalami sesuatu, musibah atau kesukacitaan, itu bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi dalam segala jenis kehidupan kita, atau aspek kehidupan kita, atau keadaan hidup kita, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita mengendari mobil, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena hati kita, telinga kita, dan pikiran kita connected, terhubung dengan Tuhan. Dan juga proses ini, kita mempunyai kerinduan akan pengudusan. Jadi prosesnya, ujung-ujungnya arahnya kepada kekudusan. Nah, bisa saja melalui pergumulan, atau grafik iman kita yang naik turun, atau melalui pertimbangan untuk berhenti percaya kepada Tuhan, atau terus percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Atau sama sekali kita putus sama sekali. Dan akhirnya memang putus asa. Karena apa? Karena kita tidak berhasil. Kita tidak yakin dengan diri sendiri dan tidak yakin dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam pengudusan ini perlu usaha dan niat dari diri kita sendiri. Dan ini sangat dibutuhkan. Tetapi juga kita tidak lupa untuk bersandar kepada Tuhan dan terus memohon pertolongannya. Karena dengan kekuatan sendiri itu tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak yakin dengan diri sendiri dan tidak yakin dengan pertolongan Tuhan terhadap kita, maka dengan kenyataan yang demikian tidak heran jika proses akan terhenti dan kita menjadi lemah dan kita menyerah. Inilah yang kita sebut proses. Tuhan itu melakukan proses terhadap kita dan Dia menyediakan waktu dan Dia menyediakan kesabarannya untuk kita diproses. Biasanya kita justru tidak peka akan proses ini. Kita tidak peka akan tangan Tuhan yang membentuk kita. Macam-macam, saya sebut saja proses satu, Tuhan akan memukul kita, memalu kita, memahat kita, dan sebetulnya ini untuk membentuk diri kita. Tangannya yang lembut itu juga memproses kita.
sehingga kita menjadi bejana yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kembali diminta ketaatan. Proses kita sudah bicarakan dan sekarang ketaatan. Kita perlu setia untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus bercermin, mengevaluasi diri kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Sekali kita jauh dan kita merasa enak, maka itu akan terjadi terus dan akan semakin jauh. Mari kita bersimpuh di kaki Tuhan, memohon pertolongannya dan juga lebih daripada itu, memohon pengampunannya. Dan bisa-bisa Tuhan menghancur leburkan kita, meluluh lantakkan kita, supaya kita dibentuk lagi menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Nah, apakah kita mau diluluh lantakkan oleh Tuhan? Berikutnya adalah kita bertahan terus. Jadi kita tidak baper, tidak mutung, sehingga kita bisa melakukan tindakan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Menekan keinginan daging. Kita juga perlu ingat akan kesabaran Tuhan, di mana Tuhan sudah lama menunggu kita untuk datang kembali, bahwa kita datang kembali kepadanya. Tuhan sabar menunggu. Dan ingat juga akan anugerah Tuhan. Bagaimana Dia memilih kita menjadi anaknya, menyelamatkan kita. Ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak ingin berproses di dalam pengudusan, yaitu keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu masih sering muncul. Tanpa kita sadari, suara iblis yang adalah si pengungkit masa lalu itu lebih kita dengar, sehingga kesalahan itu terus mengikuti kita. Kekeliruan kita itu masih terdengar di kepala kita, di telinga kita, bahwa kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi sebetulnya Tuhan sudah menebus kita. Jadi suara iblis seperti begitu harus kita tidak dengarkan. Kita tutup telinga kita akan suaranya. Hambatan yang berikut adalah karena kita sibuk. Sibuk itu bukan hanya tidak punya waktu, tetapi ada arti yang lain, ya sibuk itu kita sudah menyimpang dari tujuan utama. Itu adalah sibuk. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini, itu menentukan apakah kita bisa berproses atau tidak. Kalau kita bekerja, kalau kita mencari mata pencarian kita, itu memang harus demikian. Tetapi itu bukan menjadi fokus kita. Kita fokusnya adalah ujung-ujungnya melayani Tuhan. Jadi kalau terlalu sibuk dengan yang ada di dunia ini, maka kita sudah tidak bisa lagi dengar-dengaran akan Tuhan. Dan ini menjadi masalah yang cukup besar, kesibukan kita. Ada juga kita tidak merasa malu, atau kita merasa malas. Mengapa harus berkecimpung atau bergumul di dalam kerohanian kita? Lebih enak membicarakan masalah duniawi. Dan juga bisa juga kita masa bodoh dengan proses pengudusan ini. Firman Tuhan di Tesalonika ini jelas mengatakan bahwa pengudusan ini sangat serius. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan. Kita bisa saja melayani Tuhan karena kita menjawab bahwa saya mengasihi Tuhan. Tetapi giliran atau pada saat masuk ke dalam takut akan Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apa saja yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita takut akan Tuhan? Kita ngeri nggak jika kita melanggar perintah Tuhan? Atau sebaliknya, kita santai saja atau menganggap itu hal yang enteng? Saudara-saudara, kita diproses.
Dan mari kita menyerahkan. Sebentar. Oke. Mari kita menyerahkan, kita persembahkan semua proses pengudusan ini kepada Tuhan. Di ayat 1, Tuhan itu lebih memilih hidup kita berkenan kepada Tuhan daripada kita pandai atau kita jago dalam segala hal. Di dalam pelayanan, di dalam berbicara, di dalam apa saja, talenta-talenta, musik barangkali. Tapi Tuhan lebih ingin bahwa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga, dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, perlu juga menggali akan arti berkenan kepada Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau itu dikatakan kepada diri kita, betapa bahagianya kita. Dan sebetulnya ini adalah keinginan yang terdalam dari Tuhan sendiri. Keinginan yang terdalam dan keinginan yang terbesar bahwa kita berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh lagi untuk menjalani proses pengudusan ini. Di ayat 1 dikatakan, ini adalah di ayat 1 adalah berkenan. Saya bacakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi ayat 1 ini menguatkan kita dan mendorong kita supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Mungkin selama ini kita mengikuti proses pengudusan hanya numpang lewat saja. Tidak benar-benar serius. Ayat yang ketiga lebih menegaskan lagi, karena inilah kehendak Allah. Jadi kalau ini kehendak Allah, maka ini bukan kehendak siapa-siapa. Allah sendiri yang kudus, di awal saya sudah katakan, dia begitu kudusnya, sangat kudus, tetapi dia membuka diri bagi anak-anaknya, yaitu kita, supaya kita hidup kudus seperti dirinya. Di ayat 5 dikatakan di situ bahwa bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti kita tidak seperti lagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita perlu menahan diri kita, menguasai diri kita. Ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Cemar itu hal yang kotor, yang buruk, yang jahat. Dan akhirnya mencemari diri kita dan mencemari orang lain. Berarti cemar ini sifatnya menular. Dan kita juga membiarkan penularan itu makin menyebar. Kalau sudah tercemar, berarti sudah terkontaminasi, dan akhirnya diri kita bisa rusak. Ayat yang ke-8, siapa yang menolak ini, berarti menolak Allah. Saudara-saudara sekalian, mari kita taat di dalam proses pengudusan ini. Bisa jatuh bangun, bisa maju, bisa mundur. Tetapi tetap kita usahakan mundur 1 langkah, kita bisa maju 2 langkah. Bisa saja kita tertatih-tatih, tetapi mari kita taat kepada Tuhan terus. Apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Sekali lagi saya kutip lagu yang tadi, when we do His good will, He abides with us still. Jadi yakinlah bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, melekat kepada kita. Abide itu adalah seperti carang yang nempel pada pokok anggur. Itu abide. Jadi mari kita sadar akan keberadaan kita dan kembali kepada firman. Segala
aspek hidup kita itu terjadi pengudusan di situ. Jadi pengudusan itu terjadi di semua aspek kehidupan kita. Dan kita di rumah tangga, di kantor, di pabrik, melayani di gereja, semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita menguduskan diri kita, taat kepada proses pengudusan, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kalau kita diminta untuk menyadari akan anugerah Tuhan, menyadari akan kesabaran Tuhan, ketika kita memasuki perjamuan kudus, kita akan mengingat bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Oleh sebab itu, mari kita terus kembali mengingat akan anugerah Tuhan dan kesabaran Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Timothy Keller, mengatakan, firman Tuhan bukan sekadar informasi tentang Allah. Kita tahu jadi tentang Allah seperti apa. Itu informasi semua. Bukan juga sekadar mengubah kognitif kita. Entah itu cara pikir kita, paradigma kita. Bukan hanya itu, tetapi firman Tuhan itu mengubah hati kita yang diarahkan kepada Kristus. Mari saudara-saudara, kita terus membaca firman Tuhan, dekat kepadanya, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Boleh saya minta Bok Sumastra untuk berdoa? Sekaligus doa berkat Boksu. Sungguh ya Tuhan, Engkau mempunyai inisiatif menyelamatkan kami tanpa kami ada usaha apapun untuk diselamatkan. Engkau mempunyai karya yang ajaib atas kami, dan ketika kami diselamatkan, Engkau menyucikan kami. Dan sejak itu kami jatuh bangun dalam dosa. Engkau pun masih mempunyai kasih sayang terus menyelamatkan, menyucikan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Kadang kami harus melewati gelapnya hidup ini, perjalanan yang membuat kami bertanya apa artinya bagi kami semua. Tapi kami tahu dengan cara seperti ini, Tuhan terus menguduskan kami, terus menyucikan kami, membuat proses ini berlangsung sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Benar ya Tuhan, sabdamu, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Seringkali kami berdampingan, berhubungan dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan kami, lingkungan yang sangat tidak ramah kepada kami. Tapi di situ Tuhan menghendaki supaya kami makin menyatakan kekudusan kami bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu terus menolong kami, sebab itu ajarlah kami terus taat melewati perjalanan hidup ini. Taat sampai kesudahan. Dengan percaya dan taat kepadamu, Tuhan menciptakan kekudusan itu terus berlangsung progresif dan menjadi semakin hari semakin menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus taat supaya hidup kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan sekarang ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara kami, Tutu Sukendro dan Ibu Deborah yang Tuhan sudah berikan bagian untuk menuntun kami bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah mereka usahakan sungguh menjadi berkat bagi mereka sendiri pertama-tama dan terus mengalir kepada orang banyak. Kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami menengadahkan hati kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon curahkanlah kiranya anugerah damai sejahtera Yesus Kristus, kasih Bapa dan penyertaan Roh Kudus turun tinggal menyertai kami. Tinggal tetap sampai proses pengudusan kami selesai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Thank you, Terima Bok. kasih Kak Tutu untuk